dalam bidang. Bagi Saudara Maureen Ayomi dengan judul disertasi Harkat Keadilan Restoratif terhadap Pemenuhan Tujuan Hukum dalam Perspektif Hukum Pidana Adat. Rektor Universitas Hasanuddin dalam hal ini diwakili oleh Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Profesor Dr. Maskun SH LLM, sebagai Ketua Sidang Terbuka Ujian Promosi Doktor. Ketua Sidang, promotor, kopromotor, dan tim penguji dipersilahkan untuk memasuki ruang ujian. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Ujian promosi ini adalah rangkaian dan tahapan-tahapan ujian yang telah dilalui Saudara Promovendus, di mana pada tanggal 25 Juli 2023 seminar proposal, pada tanggal 10 Juli 2024 seminar hasil penelitian, pada tanggal 25 Februari 2025 ujian disertasi, dan pada hari ini adalah ujian terakhir untuk mencapai gelar doktor dalam bidang ilmu hukum. Ujian promosi doktor Saudara Maureen Ayomi dibuka oleh Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudara Promovendus, sehat Pak? Sehat. Senyum dikit Pak, tenang. Apakah saudara telah siap secara fisik dan mental untuk mengikuti ujian promosi pada pagi hari ini? Siap. Atas nama Rektor Universitas Hasanuddin, dengan ini sidang terbuka ujian promosi doktor Saudara Maureen Ayomi saya nyatakan dibuka. Sebelum saya mempersilahkan promotor memperkenalkan Promovendus, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan tim promotor, penguji eksternal, dan penguji internal. Masing-masing yang amat terpelajar tim promotor, Ibu Profesor Dr. Suryaman Staripide SH.M.Hum, Profesor Dr. M. Supri Akub SH.M.H, dan yang amat terpelajar Profesor Dr. Musakir SH.M.H, masing-masing sebagai promotor dan co-promotor. Yang amat terpelajar Profesor Dr. Angkasa SH.M.Hum sebagai penguji eksternal. Yang amat terpelajar masing-masing Profesor Dr. Andi Muhammad Sofyan SH.M.H, Associate Profesor Dr. Khairana SH.M.H, dan Associate Profesor Dr. Wiwi Heriani SH.M.H masing-masing sebagai penguji internal. Selanjutnya, saya persilahkan kepada promotor memperkenalkan Promovendus tidak lebih dari 5 menit. Pada yang amat terpelajar Profesor Dr. Suryaman Mustarifida SHM, silakan. Terima kasih Ketua Sidang pada hari ini. Saya selaku promotor tentu berkewajiban untuk menyampaikan riwayat hidup saudara yang akan teruji pada hari ini di ujian promosi yang amat sangat
berwibawa ini. Baik, eh, riwayat hidup, nama Mauren Ayomi, tempat tanggal lahir Serui 13 Agustus 1964. Agama Kristen Protestan. Alamat Asrama Polisi Manowari, nomor HP tidak usah disebut ya, nanti ada yang mencatat. Nama istri Ivoni Makatita ada pada hari ini, beliau tidak hadir. Nama anak Alvarez Dika Ayomi. Pendidikan formal tahun 71 sampai 77 SDN 1 Serui. 9 1977 sampai 81 SMP YPK Serui. 83 sampai 86 SMA Yapis Manokwari. 2002 sampai 2006 S1 Setie Mah Esa Manokwari. 2009 sampai 2011 S1 STIH Manokwari. 2019-2021 S2 Hukum Umpati Ambon. Non formal pengalaman kerja Purnawirawan Polri. Rincian pekerjaan Satreskrim Polres Manokwari. Bidang Hukum Polda Papua Barat. Pekerjaan sekarang sebagai pengacara. Demikian yang saya sampaikan Ketua Sidang. Terima kasih. Sekaligus mengingatkan bahwa ujian promosi ini akan dilaksanakan selama 120 menit menurut peraturan rektor. Oleh karena itu, sebagai pengingat di awal kepada kita semua untuk memaksimalkan waktu sebaik mungkin. Oleh karena itu, pada kesempatan yang pertama, saya persilakan Saudara Promovendus untuk mempresentasikan ringkasan disertasi tidak lebih 20 menit. Kepada Promovendus disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dan yang amat sangat terpelajar, Wakil Dekan 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan selaku Ketua Sidang pada pagi ini, Profesor Dr. Maskun SA LLM Fakultas Hukum Universitas Indonesia Hasanuddin. Yang saya hormati dan yang amat sangat terpelajar, Profesor Dr. Andi Suryaman, MPD, SH, MHum, selaku promotor. Yang saya hormati dan yang amat sangat terpelajar, Profesor Dr. M. Sukri Akub, SH, MH, selaku co-promotor 1. Yang saya hormati dan yang amat sangat terpelajar, Profesor Dr. Musakir Esa, MH, selaku co-promotor 2. Yang saya hormati dan yang amat sangat terpelajar, yang hadir secara khusus dalam sidang pagi ini secara langsung, Profesor Dr. Angkasa Esa, MH, selaku penguji eksternal. Yang saya hormati dan yang amat sangat terpelajar, Profesor Dr. Insinyur Abrar Saleng, SH, MH, selaku penguji 1. Yang saya hormati dan yang amat sangat terpelajar, Profesor Dr. Andi Muhammad Sofyan, SH,
MH selaku penguji 2. Yang saya hormati dan yang amat terpelajar, Dr. Herena Esa MH selaku penguji 3. Yang saya hormati dan yang amat terpelajar, Dr. Wiwi Herianti Esa MH selaku penguji 4. Judul disertasi, Harkat Keadilan Restoratif terhadap pemenuhan tujuan hukum dalam perspektif hukum pidana adat. Obi Societas Ibilus, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Sebab masyarakat dalam hukum adat di Manokwari eksistensinya telah dijamin dengan adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Eksistensi dari hukum adat sendiri tidak dapat dilepas pisahkan dari keberadaan masyarakat hukum adatnya. Penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian delik adat secara musyawarah mufakat dalam bentuk perdamaian adat masih menjadi perhatian masyarakat dalam penyelesaian delik adat yang terjadi. Rumusan masalah. 1. Bagaimana hakikat restoratif justice dalam penyelesaian tindak pidana dengan menerapkan sanksi pidana adat. 2. Bagaimana konsep restoratif justice dalam penyelesaian tindak pidana dengan menerapkan sanksi pidana adat. Bagaimana konsep restoratif justice diintegrasikan dengan hukum pidana dalam penyelesaian tindak pidana adat. Tindak pidana. C. Tujuan penelitian. Untuk mengetahui penjelasan serta menganalisis suatu tindak pidana dapat diselesaikan secara restoratif justice dengan sistem penyelesaian dengan menggunakan hukum adat. 2. Mengetahui dan menganalisis suatu tindak pidana dapat diselesaikan dengan menggunakan hukum adat di dalam kehidupan masyarakat adat. 3. Untuk mengetahui cara penyelesaian suatu tindak pidana dengan menggunakan hukum adat sehingga terciptanya keadilan terhadap masyarakat yang berperkara dan menjalin hubungan yang harmonis di antara pihak maupun tersangka. D. Kegunaan penelitian. Kegunaan teoritis. A. Diharapkan penelitian akan memberikan pemikiran atau bahan pertimbangan bagi pembentuk undang-undang tentang konsep restoratif justice dalam penyelesaian tindak pidana melalui penerapan sanksi pidana adat. B. Dengan melihat konsep restoratif justice dalam penyelesaian tindak pidana dengan menggunakan pidana adat, penelitian diharapkan dapat memperkaya kasana ilmu hukum pidana. Kegunaan praktis. Untuk memahami makna restoratif justice dalam penyelesaian tindak pidana melalui penerapan sanksi pidana adat bagi pemerintah, terutama bagi daerah yang terus menerapkan adat istiadat. B. Studi ini diharapkan dapat membantu pemerintah memahami konsep restoratif justice dalam penyelesaian tindak pidana dengan pidana adat. Bumi Fakultas Hukum Hasanuddin Makassar dengan judul Pengakuan Perlindungan Pengaturan Peradilan Adat sebagai hak khusus dalam analisis dikemukakan dua permasalahan pokok yang dianalisis, yaitu 1.
pengakuan dan perlindungan hukum peradilan adat dalam sistem hukum nasional. 2. Pengakuan perlindungan dan pengaturan peradilan adat sebagai hak kekhususan dalam Undang-Undang Otsus Papua. Disertasi Dina Daryana Loode Malim, Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Universitas Makassar 2022 dengan judul Eksistensi KADI dalam Pengaturan Hak Ulayat di Masyarakat Hukum Adat Wabula di Kabupaten Buton. Dalam disertasi dikemukakan 4 permasalahan pokok yang dianalisis, yaitu 1. Bagaimana pengaturan hak ulayat laut yang dilakukan oleh lembaga adat Sara Kadie berdasarkan hukum adat Wabula. 2. Bagaimanakah adaptasi nilai-nilai budaya dan hukum adat Wabula dalam penerapan hak ulayat laut Kaombo oleh lembaga adat Sara Kadie. 3. Bagaimana eksistensi lembaga adat Sara Kadie Wabula dalam pengaturan hak ulayat laut Kaombo dalam sistem hukum nasional. Salah satu yang membedakan penelitian penulisan dan penelitian penulis adalah bahwa penelitian penulis melihat arti restoratif justice dalam konsep restoratif justice dalam penyelesaian tindak pidana dengan menggunakan sanksi pidana adat suku Doreri. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. 1. Jan Michael Otto, berdasarkan suatu yang nyata yang dapat diartikan sebagai para pihak akan mempelajari hukum yang khusus sebelum memulai proses penyelesaian sengketa. Kemudian ada kepastian hukum, yang berarti keamanan hukum yang dapat dipahami adalah bagaimana masyarakat yang sedang berperkara dilindungi dari kewenangan hakim. 2. Appeldorf menyatakan bahwa ada 2 cara untuk memeriksa kepastian hukum. Yang pertama adalah bahwa hukum itu dibuat, namun Otto yang juga menunjukkan bahwa kepastian hukum memiliki batasan ketika dia mendefinisikan kepastian hukum sebagai suatu yang mungkin terjadi dalam situasi tertentu, yaitu aturan saat harus jelas, tidak berubah, dan mudah diakses. Pemerintah harus menerapkan peraturan tersebut secara keseluruhan dan terus mematuhinya. Dengan saat ini harus diikuti oleh masyarakat yang harus adil dan menerapkan aturan. Tipe dan pendekatan penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian hukum normatif, empirik, dan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau suatu proses yang menemukan suatu aturan hukum, prinsip hukum maupun doktrin hukum guna menjawab isi hukum yang dihadapi. Penelitian hukum empirik merupakan suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam arti nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif berdasarkan data yang telah diperoleh melalui penelitian dokumen. Pendekatan penelitian dilakukan dengan menggunakan 4 jenis pendekatan, yaitu pendekatan perundangan, 2 pendekatan historis, 3 pendekatan konseptual, 4 pendekatan sosiologis. Jenis dan data. Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah 1. Data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan dengan mengadakan wawancara kepada para responden yang terdiri dari pemangku adat pada Kabupaten Manokwari. 2. Data sekunder, yaitu terdiri dari data sekunder diperoleh dengan melakukan penelitian keputusan yang terhadap dalam penelitian yang digunakan yang meliputi bahan hukum primer. Teknik studi dokumentasi adalah pengambilan data secara langsung di lapangan yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang
samping oleh instansi-instansi yaitu Polres Manokwari dan pemangku adat suku Doreri di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat. Studi ke perpustakaan di samping itu penelusuran penelitian di perpustakaan di Indonesia yaitu Perpustakaan Universitas Hasanuddin Makassar. Analisis, ada beberapa cara untuk menganalisis data yang dikumpulkan. Analisis data kualitatif adalah proses mengorganisir, menganalisis, dan menginterpretasikan data non-numerik menjadi informasi yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pengembangan penelitian. Setelah dianalisis, hasil penelitian kemudian dianalisis dengan menggunakan landasan teori yang menjadi acuan ataupun data yang bersumber dari data sekunder maupun data primer. Selanjutnya akan dianalisis menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan suatu bentuk analisis yang dilakukan dengan tidak menggunakan data statistik. Hasil penelitian. Penyelesaian tindak pidana secara restoratif justice dapat diselesaikan dengan menggunakan hukum adat. Dalam penyelesaian suatu permasalahan pelanggaran, kejahatan, suatu tindak pidana dapat diselesaikan dengan menggunakan sanksi adat berupa denda yaitu uang, babi piring, kain timur, manik-manik. Penyelesaian secara restoratif justice dengan menggunakan hukum adat. Dalam penyelesaian permasalahan hukum terciptanya pemulihan dan keseimbangan terhadap masyarakat suku Doreri di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Kesimpulan. 1. Hakikat restoratif justice dalam penyelesaian tindak pidana dengan menerapkan sanksi pidana adat merupakan pendekatan konsep atau cara pandang yang memfokus diri pada pemulihan restoratif kepada keadaan semula seperti saat peristiwa pidana sebelum terjadi. 2. Konsep restoratif justice dalam penyelesaian tindak pidana dengan menggunakan sanksi pidana adat dapat mewujudkan tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, kepastian, dan harmonisasi pemulihan hubungan. 3. Konsep restoratif justice terintegrasikan dengan hukum pidana dalam penyelesaian tindak pidana adat, maka perkara cepat diselesaikan dan keterlibatan para pihak, baik korban, pelaku, dan keluarga korban maupun pihak lain dalam penyelesaian tindak pidana. Saran, hendaknya hakikat restoratif justice dalam penyelesaian tindak pidana adat dengan melibatkan lembaga adat, pemuka masyarakat adat, dan penerapan sanksi pidana adat untuk dapat memulihkan penderitaan yang dialami korban. 2. Pedoman pelaksanaan restoratif justice lebih dicantumkan perluasan ruang lingkup awalnya tindak pidana yang tidak disebut dalam KUHP. 3. Hendaknya konsep restoratif justice diintegrasikan dengan hukum pidana dan penyelesaian pidana adat, terwujudnya penyelesaian tindak pidana yang berbasis keadilan dan kemanfaatan. Sekian dan terima kasih. Iya, terima kasih banyak Promovendus yang telah memanfaatkan waktu kurang dari 15 menit. Selanjutnya tentunya beberapa poin penting dari manuskrip disertasi ini yang akan diuji dan kemudian diklarifikasi oleh masing-masing penguji eksternal, internal, dan tim promoter tentunya. Oleh karena itu, pada kesempatan pertama, saya persilakan yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. M. Supri Akub SH.MH sebagai penguji pertama, sekaligus juga mengingatkan bahwa waktu yang dialokasikan adalah 5 menit. Kepada Prof, disilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Pimpinan Sidang, Profesor Masud, dan penguji eksternal Bapak Profesor Mukasa, dan anggota tim penguji lainnya, dan kami saya hormati Saudara Maurel. Setiap orang mempunyai daya serap yang berlain.
dalam bahasa Arab ini apa namanya reseptivitas atau inteligensia lah ya kalau bahasa ininya ya. Oleh karena itu saya mengajukan pertanyaan ini menyesuaikan dengan kemampuan penyerapan saudara ya. Sebelum itu saya mau bertanya dulu ya. Karena ada hakikat, ada harkat ini yang mana yang benar ini? Harkat. Hakikat ya. Hakikat atau harkat? Karena cara penulisannya yang tepat memang hakikat. Ya. Dalam penulisannya bahkan harkat. Nah, kenapa pakai harkat kalau sudah tepat? Setelah Anda mendapat kebenaran, jangan lagi mau dibingungkan lagi dengan istilah lain. Setelah saudara sampai di tujuan, jangan lagi menggunakan lagi penafsiran-penafsiran. Itu mau tersesat lagi. Nah, pertanyaan begini. Saya melihat bahwa penerapan keadilan restoratif ini berdasarkan itu ada kan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Misalnya tindak pidananya, yang jangka pidana itu maksimal 5 tahun ya. Nah, di Papua ini berdasarkan ada itu mengejar atau mencapai tujuan keadilan restoratif ini secara positif ya, boleh dikatakan menyimpang dari hukum positif yang ada, ketentuan yang ada ya. Ini. Itu yang pertama ya. Kemudian Anda juga melihat tadi bahwa keadilan restoratif ini diselesaikan menurut hukum adat ya, menerapkan sanksi pidana ya. Nah, ini menjadi permasalahan karena restoratif itu menghindari penghukuman ya. Ya. Jadi kalau di sana ada hukum adatnya menjatuhkan sanksi misalnya menyuruh apa namanya membakar babi, sekian babi harus dibakar atau apa dan lain sebagainya. Menurut saya itu tidak tepat untuk dikatakan restoratif justice, tapi sanksi pidana yang berlaku ya. Nah, jadi hakikatnya menurut saya itu ya, bagaimana mencapai keadilan itu dengan melibatkan para pihak ya, berkepentingan stakeholder untuk menyelesaikan perkaranya ya. Bagaimana pendapat Anda mengenai penerapan sanksi pidana ini? Apakah betul-betul itu? Apakah ini merupakan restoratif justice seperti apa yang kita katakan? Izin Prof. Menjawab. Dalam ketentuan penyelesaian secara hukum pidana restoratif justice ada beberapa ketentuan dalam arti syarat yang tidak boleh dilakukan oleh untuk dapat diselesaikan secara penyelesaian restoratif justice. Ada kewajiban untuk dapat diselesaikan secara penyelesaian restoratif justice yang telah diatur tentang contoh delik aduan, perkara ringan. Namun dalam pelaksanaan di Papua, hal-hal tersebut itu sudah tidak masuk kategori dalam tujuan hukum pemulihan keharmonisan daripada masyarakat itu. Sehingga dalam perkara tersebut kadang yang sudah dilaporkan di Polres, bahkan perkara tersebut sampai ke tingkat penuntut umum, kadang dari para pihak korban, dan tentu ada suatu kesepakatan walaupun itu perkara di luar syarat yang dapat diselesaikan secara restoratif justice. Tapi atas permintaan masyarakat, sehingga ganti rugi untuk kepada pihak korban berupa hal-hal yang telah ditentukan sehingga terjadinya suatu pemulihan terhadap korban itu sendiri dengan sanksi ganti rugi tersebut, yang mana permintaan daripada pihak korban. Dan hal itu terjadi. Dan bukan saja, mungkin garis bawahi bahwa dalam konsep penyelesaian restoratif justice, khusus di wilayah otonomi Papua, jangankan penganiayaan atau yang lain, korban meninggal dunia pun diselesaikan secara restoratif justice karena itu sudah laporan di pihak penyidik. Jadi kesepakatan difasilitasi oleh para pemangku jabatan termasuk penyidik
untuk duduk bersama menyelesaikan persoalan tersebut dan permintaan daripada pihak korban untuk mencabut perkara tersebut karena sudah dapat menyelesaikan ganti rugi terhadap pihak korban. Oke, 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 sudah jelas ya. Saya ingin terang bahwa memang banyak kasus ya, yang diselesaikan ya, sekalipun tidak memenuhi syarat menurut hukum positif ya. Tetapi itu dipandang sebagai keadilan. Saya mengapresiasi cara penyelesaian karena tujuannya ialah penempatan dan keadilan ya. Untuk apa menegakkan hukum melalui jalur peradilan? Criminal justice system kemudian terjadi perang suku di sana mengorbankan misalnya banyak orang ya. Nah itu manfaatnya itu. Persyaratan yang ditentukan dalam buku petitum itu bahwa di bawah kalau lewat 5 tahun tidak bisa berhenti itu bisa saja dilanggar itu dapat kemanfaatan itu kan. Itu apa mempertahankan kaidah tidak mempertahankannya orang ya kan. Nah, yang saya tanyakan ini, apakah di dalam perdamaian itu ya ada sanksi pidana adat yang diminta untuk diterapkan? Karena menurut pemahaman saya perdamaian itu ya adalah untuk memulihkan keadaan. Tapi kalau itu dipandang sebagai permintaan yang disepakati oleh saya menurut saya, ya, saya mau berdamai tapi begini deh, meminta maaf di samping itu bawa manik-manik 10 apa dan lain sebagainya seperti di sana ya pasti ada manik-maniknya dari ataukah ambil babi potong bakar batu dan lain sebagainya kalau itu yang diminta dan diskusi saya kira itu sanksi adat masuk di dalam rangka perdamaian ya Bagian dari saya kira itu. Ya, terima kasih banyak yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. M. Supri Akop SHMH. Untuk selanjutnya kita beranjak ke penyanggah berikutnya yang amat terpelajar Profesor Dr. Musakir SHMH, sekaligus juga kembali mengingatkan kita bersama bahwa masing-masing diberikan kesempatan 5 menit dikecualikan untuk penguji Excel nanti. Kepada Prof, silakan dengan Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati, saya banggakan pimpinan sidang promosi, Bapak Profesor Dr. Maskun SHMH, SHLRM, yang juga selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. Yang saya hormati, saya banggakan wabil khusus penguji eksternal, sohib saya, Bapak Profesor Dr. Angkasa. Terima kasih Prof sudah bisa hadir dalam ujian promosi ini. Tim promotor dan tim penilai yang saya hormati, saya banggakan. Peserta atau hadirin yang sempat hadir pada kesempatan hari ini, dan saudara Promovendus, meskipun waktu saya singkat, tapi saya kasih waktu 30 detik untuk minum karena saya lihat dari tadi sangat tegang. Minum dulu. Terima kasih, Prof. Karena saking tegangnya ini, membaca pun terbata-bata. Itu karena saya yakin ini nervous. Dan itu hal yang biasa. Oke, baik. Saudara Promovendus, di dalam sosiologi hukum itu ada kita kenal namanya goal displacement dan goal substitution. Goal displacement itu artinya penggantian tujuan, perubahan tujuan. Goal substitution itu artinya penggantian tujuan. Bedanya, kalau goal displacement itu terjadi perubahan tujuan tapi tidak direncanakan karena berbagai faktor. Kalau goal substitution itu terjadi penggantian tujuan yang direncanakan. Tujuannya pertama A diganti dengan B, tapi itu sudah rencana. Sekarang saya tanya, perubahan judul dari hakikat menjadi harkat
Itu goal displacement atau goal substitution. Ya. Jadi goal displacement itu terjadi perubahan tujuan yang tidak direncanakan. Goal substitution terjadi perubahan tujuan, penggantian tujuan yang direncanakan. Nah sekarang, judul aslinya ini kan hakikat. Kenapa berubah menjadi harkat? Pertanyaan saya, ini direncanakan ataukah tidak direncanakan? Tidak direncanakan. Oh, tidak direncanakan. Cukup. Saya masuk pada disertasi ini. Hadirnya penyelesaian tindak pidana dengan menggunakan prinsip restoratif justice dalam criminal justice system. Menurut KUHAP, itu harus selesai di pengadilan. Lalu sekarang dengan adanya restoratif justice, itu bisa selesai di luar pengadilan. Pertanyaan saya, itu goal displacement atau goal substitution? Apakah perubahan tujuan penyelesaian perkara tindak pidana ataukah penggantian tujuan penyelesaian perkara tindak pidana? Pergantian penyelesaian tindak pidana tersebut. Penggantian. Kenapa? Dengan alasan bahwa perkara tersebut sepanjang dapat bisa diselesaikan atas permintaan para pihak untuk duduk bersama untuk menyelesaikan semua perkara tersebut, sehingga kenapa tidak untuk harus bisa menyelesaikan sehingga terpenuhilah Sebentar. Itu goal displacement juga seperti itu. Ya. Pertanyaan saya adalah, di sini terjadi perubahan tujuan dalam penyelesaian tindak pidana. KUHAP menyatakan harus selesai di pengadilan. Ya kan? Lalu sekarang muncul restoratif justice. Berarti kan terjadi perubahan tujuan. Ya kan? Nah sekarang apakah itu perubahan itu goal displacement atau goal substitution? Goal displacement itu perubahan. paham ya. Goal substitution itu penggantian tujuan. Kalau dilihat dari permasalahan penggantian tujuan. Kenapa? Dengan alasan bahwa suatu perkara tindak pidana yang sekarang sedang berjalan, sehingga tidak mengabaikan daripada tanggung jawab pelaku kepada pihak korban dalam. Oke, stop. Ya. Jadi sudah betul goal substitution. Tetapi bukan itu yang disampaikan alasannya. Kenapa? Karena penyelesaian tindak pidana dengan menggunakan prinsip restoratif justice ini direncanakan. Bukan berubah karena seketika. Ini direncanakan. Dengan adanya perkap, adanya perja, adanya pedoman umum dari Mahkamah Agung. Paham? Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih banyak Prof. Musakir yang sudah memberikan beberapa insight baru tentunya untuk mempertegas sebenarnya ke arah mana manuskrip disertasi ini hendak dituju. Selanjutnya kita beralih ke penyanggah berikutnya dan untuk penyanggah penguji eksternal tentunya Bapak Profesor yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Angkasa S.H.M. Hun. Kepada Bapak disilakan, boleh Pak lebih dari 5 menit, disesuaikan saja Pak sesuai dengan pendalaman yang hendak digali dari manuskrip ini. Kepada Prof. Angkasa disilahkan dengan Bapak. Baik, makasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pimpinan Sidang, Bapak Profesor Dr. Maskum SHLM yang mewakili rektor, mewakili dekan, dan mewakili wakil dekan satu bidang akademik dan nasional. Yang saya hormati para pembimbing promotor, sama Ibu Profesor Dr. Andi Suryaman, MPD, SHM Home, selaku promotor, dan yang saya hormati Bapak Profesor Dr. M. Syukri Akub, SHMH, selaku promotor, dan juga
Yang terhormat dan sangat berpelajar pula Bapak Profesor Dr. Muzakir Esa MH selaku promotor SWIP saya, dan juga penguji yang lain Bapak Profesor Dr. Abdul Saleng Esa MH selaku anggota, dan juga Bapak Profesor Andi Muhammad Sofian Esa MH. Kemudian yang saya hormati pula Bu Associate Profesor Dr. Rana SMH selaku anggota, dan juga uh, Ibu Profesor Associate Profesor Dr. Wiwi Karyani SMH selaku, dan juga kepada Saudara Nomi Karen yang pagi hari ini sudah hadir di hadapan kita semua. Selamat kepada saudara dan keluarga saudara, di mana saudara sudah sampai pada titik ini yang luar biasa. Tentunya akan menjadi kebanggaan dari masyarakat Papua Barat. Salah satu putra terbaiknya, insya Allah akan menjadi seorang dokter di bidang itu. Baik, jadi salah satu poin dalam disertasi adalah, tidak hanya disertasi, tesis, dan juga skripsi itu adalah adanya novelty. Ya. Kalau di dalam disertasi ada tiga hal yang akan sorotan. Selain novelty adalah landasan filosofis dan teori yang digunakan. Saya akan menyoroti tentang novelty, saudara. Novelty-nya adalah integrasi konsep restoratif justice dengan sanksi pidana adat. Bayangan saya adalah mengintegrasikan sanksi pidana adat ke dalam restoratif justice. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa restoratif justice itu hakikatnya adalah pemulihan terhadap korban yang sering berhadapan dengan criminal justice system. Criminal justice system orientasinya adalah pelaku, sedangkan restoratif justice adalah korban, pemulihan terhadap korban. Criminal justice system lebih pada bagaimana menghukum si pelaku, yang dikatakan sebagai traditional justice. Nah, saya ingin melihat atau ingin mendapat penjelasan dari saudara. Apakah sanksi pidana adat itu mempunyai unsur-unsur yang mempunyai relevansi dengan yang namanya pemulihan terhadap korban atau recovery terhadap korban? Apakah ada? Itu yang ingin saya tanyakan. Apabila ada, itu bentuknya apa, dan hasil penelitian mungkin dapat dicontohkan. Ini bentuknya seperti ini, menunjukkan inilah sebagai recovery atau perlindungan atau pemulihan terhadap korban. Sebagaimana yang tadi juga sudah disebutkan oleh Pak Oren. Itu yang pertanyaan pertama, pertanyaan saya. Silakan dijawab dulu. Baik, terima kasih Prof. Menyangkut dengan penyelesaian tindak pidana secara restoratif justice dengan menggunakan tindak pidana adat, kita integrasikan dengan pendekatan dalam sistem Tidak pidana tapi sanksi pidana adat. peradilan pidana adat yang berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban. Dalam hal ini, sistem penyelesaian secara adat di Papua yang ada kaitan, yang ada hubungan dengan restoratif justice, saya memberikan contoh sesuai dengan apa yang terjadi. Contoh di Papua, setiap perkara tindak pidana apa saja, bahkan keperdataan, biasa terjadinya suatu ganti rugi. Ada pihak yang rasa dirugikan dalam permasalahan karena terjadi suatu perbuatan tindak pidana yang merugikan orang lain. Dalam hal ini masyarakat adat Papua. Sehingga dalam konsep untuk keharmonisan dalam penyelesaian dihadirkanlah para pihak-pihak dan tokoh-tokoh masyarakat yang berkepentingan dalam penyelesaian. Sehingga dalam konsep ini ada hak dan kewajiban yang perlu diselesaikan antara pelaku dan korban. Nah, persoalannya
dalam penyelesaian ganti rugi. Ganti rugi daripada pihak pelaku itu sudah bukan melibatkan pada pelaku aja. Kan ada orang lain, keluarganya, sukunya juga merasakan untuk menyediakan suatu barang atas permintaan yang sesuai dengan eh, adat tersebut masing-masing pihak. Karena dalam satu pihak itu belum tentu satu suku, bisa saja suku lain. Sehingga pemenuhan daripada pelaku itu menyiapkan dan menyerahkan kepada pihak korban. Dalam penyelesaian terus sudah munculnya kesepakatan daripada pihak korban bahkan pelaku dalam suatu pemulihan. Yang mana yang sering dalam suatu tindak pidana ya kita kenal dengan restoratif justice. Namun hal tersebut ini bagaimana hidup di masyarakat dalam permasalahan setiap penyelesaian akan diselesaikan yang berupa sanksi denda atau ganti rugi. Ganti rugi ini berupa babi atau apa dan itu tidak paten. Cuma pemenuhan dalam hal kewajiban harga apa istilahnya merupakan suatu penghargaan terhadap adat itu sendiri. Sehingga dalam penyelesaian itu kalau sudah selesai dapat disepakati, ya semua pihak menerima dan tidak ada muncul perkara baru lagi. Di Papua apabila perkara adat tidak dilaksanakan, walaupun proses perkara pidana berjalan sampai ke tingkat peradilan, pasti akan muncul lagi suatu tindak pidana yang lebih besar yang merugikan pada banyak orang. Karena tujuan daripada penyelesaian ini untuk keharmonisan para kelompok-kelompok masyarakat tertentu atau masyarakat adat itu sendiri. Terima kasih, Pak. Baik, jawaban saudara bagus sekali dalam arti sesuai dengan teori dari victimologi. Jadi eh, pertanggungjawaban atas namanya viktimisasi itu tidak hanya melekat pada orang yang melakukan, tapi bisa diperluas bagi keluarga atau klan. Itu memang di dalam sejarah viktimologi ada. Dan kemudian disebutkan tadi bisa terjadi seandainya dia tidak mendapatkan atau tidak melakukan semacam pemulihan, itu si pelakunya dalam teori namanya freed loss. Freed loss itu artinya orang yang tidak mempunyai perlindungan hukum. Jadi bisa juga orang itu dibunuh dan sebagainya. Dan itu dalam perspektif teori itu tidak dapat dipertanggungjawabkan bagi pelakunya ketika melakukan suatu balas dendam pada pihak pelaku. Nah, satu lagi pertanyaan. Dalam perspektif saudara, apakah ini dapat efektif dipositifkan atau diberlakukan di tempat saudara? Silakan. Terima kasih. Nah, dalam pelaksanaan penyelesaian secara hukum adat di Papua dalam perkara-perkara suatu tindak pidana, bahkan daripada pihak kepolisian dan penuntut umum atau kejaksaan sangat mengharapkan penyelesaian tersebut untuk dapat diselesaikan secara adat atau restoratif justice itu dalam pemulihan. Karena pada prinsip dampak yang lebih besar dalam penyelesaian adat itu dapat mempengaruhi. Karena tidak akan lagi muncul suatu perkara baru dan tidak benar dan saling menghargai di antara para pihak keluarga korban bahkan para pelaku. So, apabila hal itu berlarut-larut tidak menyelesaikan dalam tengah waktu lama, pasti akan muncul perkara itu sehingga daripada uh, pihak penegak hukum lebih terfokus dan bahkan masyarakat ada lebih suka sendiri untuk dapat penyelesaian secara hukum adat. Dalam hal ini ada pemulihan dengan ganti rugi. Sehingga kedua pihak sepakat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Cara menjawab saudara sudah rileks ya. Tadi mungkin sudah minum dari sudah mempengaruhi. Saya kira waktu saya kembalikan kembali kepada Prof. selaku ketua. Ya, terima kasih banyak Prof untuk pertanyaan pendalaman yang memang mencoba untuk menggali sebenarnya bagaimana keadilan restoratif ini bisa menjadi jembatan bagi hukum formal dan hukum adat. Jadi proses adaptasi dan transformasinya mungkin yang akan selanjutnya akan banyak digali oleh penyangga-penyangga berikutnya. Terima kasih banyak Prof. Selanjutnya kita melangkah kepada penyangga berikut yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Insinyur Abdul Salim SH MH. Kepada Prof disilahkan dengan mengingatkan waktu tidak lebih dari 5 menit. Kepada Prof disilahkan.
Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Yang saya hormati dan saya banggakan pimpinan sidang promosi doktor. Yang saya hormati dan banggakan tim promotor, tim penguji, wabil khusus Bapak Profesor Dr. Angkasa. Selamat datang di Makassar kembali, Prof. Tentu yang saya hormati anak-anakku mahasiswa yang hadir untuk memberikan semangat pada Promopendus hari ini. Pertama-tama saya mengapresiasi promosi doktor hari ini. Apalagi yang berdiri di depan kita ini adalah purnawirawan polisi. Dan beliau adalah asli Papua. Dan juga adalah pengacara. Promopendus, saya mengapresiasi karena Anda mau mengkaji tentang hukum adat. Hukum adat itu adalah the original law of Indonesia yang banyak ditinggalkan orang. Dan penerapan restoratif justice atau RJ di dalam penegakan hukum di luar pengadilan itu artinya sejalan dan mengakui keberadaan hukum adat di Indonesia. Karena ada kesamaan prinsip dalam penyelesaian sengketa. Pertama adalah RJ dan hukum adat tujuannya adalah pemulihan hubungan sosial. Setuju? Yep. Nah, yang kedua, mengedepankan dialog antara pelaku dan korban. Setuju? Kemudian penyelesaian secara musyawarah. Setuju? Nah, ini ada kesamaan. Tetapi dalam penerapannya terkadang ada kendala. Apakah Promopendus bisa menyampaikan khususnya di Papua? Ada kendala dalam penerapan RJ di dalam masyarakat hukum adat. Silakan. Baik, terima kasih. Kami coba untuk dapat menjawab persoalan-persoalan yang ada di Papua yang telah disampaikan Prof. Bahwa permasalahan penyelesaian hukum itu pasti ada saja permasalahan atau kendala-kendala. Yang mana permasalahan terus bisa menerima dan tidak menerima. Ada beberapa kasus juga kadang sudah kesepakatan itu diselesaikan secara kekeluargaan dan para pihak untuk dapat menyelesaikan secara hukum adat. Namun dari pihak penyidik atau penuntut umum juga masih dapat mengajukan perkara itu sampai ke tingkat peradilan dengan alasan-alasan kriteria yang ada. Contoh kasus, kadang permasalahan itu sudah selesai di luar secara kekeluargaan hukum adat dalam kasus pelecehan pun daripada penyidik dan penuntut umum tetap memaksakan kehendak itu sampai di tingkat peradilan. Namun dalam proses itu berjalan muncullah suatu perkara yang tidak kita harapkan harmonis itu antara kedua kubu terjadi suatu sengketa permasalahan yang muncul dalam perkara tindak pidana yang berbeda. Terima kasih. Oke. Kendalanya itu pertama RJ itu terbatas. Hanya yang dianggap pidana ringan. Kendala kedua, hukum adat itu sifatnya lokal. RJ berlaku nasional, hukum adat berlaku lokal. Ya. Nah, ini jawabannya cuma ya setuju atau tidak ya. Terakhir, apakah Promopendus setuju bahwa restoratif justice itu adalah pendekatan modern namun secara substansial sejalan dengan filosofi pidana adat di Indonesia. Setuju? Setuju. Nah, kedua, dalam konteks Indonesia, restorasi justice itu bisa menjadi jembatan untuk merevitalisasi nilai-nilai hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang lebih kontekstual, berkeadilan, dan berakar pada nilai lokal. Setuju? Sangat setuju. Terima kasih. Saya kembalikan kepada pimpinan.
Iya, terima kasih banyak Prof. Gaya bertanya yang asik menurut saya, jadi semakin membuat Promopendus bisa tersenyum akhirnya. Ya itu poin pentingnya sebenarnya. Walaupun eh, sekali lagi sebenarnya pertanyaannya sangat mendalam untuk mencoba mencari dan menggali lebih banyak lagi sebenarnya informasi dalam praktek di eh, Papua khususnya. Selanjutnya kita beralih ke penyangga berikutnya pada Bapak yang amat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Andi Muhammad Sofyan SH MH. Sekaligus juga mengingatkan waktu tidak lebih dari 5 menit. Kepada Prof, disilahkan dengan hormat. Terima kasih, Pak Ketua Sidang. Saya sangat hormat yang saya sampaikan tim promotor, promotor dan para promotor, para penyedia atau penilai, nama dan Promopendus, saya tidak bermaksud menambah beban lagi karena tadi sudah ada kelihatan santainya. Saya ingin lebih santai lagi. Promopendus, saya hanya ingin melihat tanggung jawab Promopendus, ya katakanlah sudah dokter. Yang jelas pencinta ilmu hukum dan oleh masyarakat, Bapak itu sudah bisa dipandang sebagai salah satu narasumber. Salah satu yang terpenting adalah sampai sejauh mana Promopendus ini mengikuti kemajuan atau informasi tentang perkembangan akan lahirnya atau akan diterbitkannya peraturan pemerintah yang diamanahkan oleh pasal 2, khususnya ayat 2 dan ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Masyarakat akan bertanya kepada Promopendus, bagaimana ini informasi tentang rancangan, ya, rancangan peraturan pemerintah. Apakah Bapak mengikuti perkembangan informasi itu dan dari segi mana saja Bapak bisa mendapatkan informasi perkembangan upaya pemerintah sekarang untuk melahirkan peraturan pemerintah yang sangat penting. Ini tidak lama lagi tanggal 2 Januari 2026 yang berlaku efektif itu. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru. Dan ini salah satu pilarnya, salah satu pilar penting. Tolong Promopendus menyampaikan kepada kita semua di sini, sumber informasi yang Bapak ikuti itu bersumber dari mana kira-kira? Upaya menelusuri. Baik, terima kasih. Saya perlu menyampaikan apa tadi disampaikan Uji, yang mana sekarang ini kita berbicara informasi, informasinya sangat luas dari sumber mana saja, lewat digital pun atau media cetak elektronik pun kita bisa mendapatkan informasi-informasi itu tentang perkembangan ke depan dalam produk undang-undang itu sendiri. Sehingga untuk mencari sekarang informasi itu tidak perlu susah lagi. Kita melewati dengan berapa, bahkan lewat TikTok, YouTube, koran, atau ada apa penyajian daripada informasi-informasi lain yang bisa kita dapatkan dalam waktu tidak terlalu lama. Saya kira menyangkut digital ini sangat mudah sekali kita mendapatkan informasi dan kejadian-kejadian yang baru muncul. Terima kasih. Cukup.
Promovendus, jangan lupa juga Bapak kalau ada kesempatan minta ya, rancangan ya Bapak bisa masukkan karena ini Bapak lah yang dipandang sebagai salah satu narasumber. Kalau tim yang sudah dibentuk oleh pemerintah itu mengadakan sosialisasi dan untuk menerima masukan dari berbagai daerah di Indonesia ini. Nah, saya sendiri sudah mencari tahu banyak tentang rancangan PP yang sudah ada itu. Di dalamnya ada beberapa hal penting yang termuat di dalam rancangan. Saya tidak perlu sebut semua karena sangat dibatasi waktu. Salah satunya tentang kriteria hukum yang hidup, living law. Tadi juga Profesor dan para penguji dan promotornya juga sudah menyampaikan sekilas tentang pentingnya diperjelas kriteria hukum yang hidup atau living law itu. Bolehkah Promovendus memberikan ya, ukuran-ukuran itu? Boleh dijelaskan? Baik. Yang pertama, berbicara tentang kriteria adanya masyarakat hukum adat itu yang telah dicatat oleh pemerintah daerah atau bupati setempat. Itu yang pertama. Yang kedua, ada suatu pengakuan tentang lembaga adat. Lembaga adat dan peralihan adat itu sendiri yang berlaku bagi masyarakat atau suku di Papua. Saya kira itu merupakan salah satu prinsip yang baku yang penting untuk merupakan salah satu syarat dan masih ada lagi syarat lain tergantung daripada kondisi wilayah daerah karena di Papua banyak suku dan bahasa dan dibagi menjadi 7 wilayah adat sehingga dalam konteks untuk menentukan suatu aturan adat perlu sangat hati-hati sehingga tidak muncul permasalahan muncul atau gesekan-gesekan sehingga daripada pihak 7 suku besar yang di Papua itu mereka tidak rasa yang dianaktirikan. Terima kasih. Oke. Oleh karena jawabannya sudah sangat bagus, maka saya tidak menambah pertanyaan. Ya, terima kasih Bapak Presiden. Ya, terima kasih banyak Prof. Saya kira closing yang menarik dan itu pasti membahagiakan Prof. Pendus, Prof. Tidak ada lagi pertanyaan dari Prof. Ya, terima kasih banyak sekali lagi memberikan penekanan untuk menggali lebih banyak lagi sebenarnya dan khususnya dalam ranah praktiknya seperti apa sih sebenarnya. Misalnya, apakah di Papua ada tim retroaktif yang sudah berlaku dalam praktik di kabupaten misalnya. Itu juga menarik sebenarnya untuk digali dan dilihat sebenarnya sebagai bahan pendalaman untuk melihat bahwa jembatan antara hukum formal dan hukum adat itu adalah RD yang menjadi tawaran dari Promovendus. Saya kira itu mungkin yang bisa digali lebih banyak lagi nantinya oleh tim penyangga dan selanjutnya saya persilakan dengan hormat kepada Associate Profesor Dr. Hairana SHMH kepada Ibu disilahkan sekaligus juga mengingatkan sudah lebih dari 5 menit. Disilahkan. Terima kasih Prof atas kesempatan diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan sidang promosi Bapak Profesor Dr. Maskum SH LLM, kemudian tim promotor Ibu Profesor Dr. Andi Suryaman Staripida SH MHUM, Bapak Profesor Dr. Andi Muhammad Supri Akub SH MH, Bapak Profesor Dr. Musakir SH MH, kemudian tersusul kepada penguji eksternal yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Angkasa SH MHUM, dan penguji internal Bapak Profesor Dr. Insura Basalim SHMH, Bapak Profesor Dr. Andi Muhammad Sofyan SHMH, dan Ibu Dr. Lili Berlandi SHMH. Ya, jadi dari judulnya bahwa saudara ingin meneliti tentang penyelesaian perkara pidana dengan berdasarkan keadilan restoratif khusus untuk di wilayah Papua. Ya, jadi yang berarti bahwa
tindak pidana yang dilakukan di sana itu adalah berdasarkan asas legalitas itu diatur sebagai suatu tindak pidana di dalam KUH pidana. Jadi kita tidak berbicara tentang penyelesaian perkara delik adat yang memang tidak ada bandingnya di dalam KUH pidana. Jadi yang maksudnya di sini yang ada bandingnya di dalam KUH pidana, misalnya pembunuhan, penganiayaan, ya penyelesaiannya itu yang semestinya memenuhi syarat untuk diproses sampai ke pengadilan, tapi kemudian ditarik keluar karena memenuhi syarat tertentu. Ya, bagaimana dengan pembunuhan? Pembunuhan ini kan termasuk tindak pidana diatur dalam KUH pidana, kemudian dia termasuk delik adat. Apakah itu ini kan akan dilakukan penyelesaian secara perdamaian melalui restoratif justice, sementara tidak memenuhi syarat untuk diselesaikan berdasarkan aturan formal. Bukan itu. Baik, terima kasih penyampaian dari Pak Dokter ya, Ibu Dokter. Ini sangat unik tadi yang disampaikan. Apakah di Papua itu korban meninggal dunia bisa diselesaikan? Tidak. Nah, ini perlu dalam forum ini saya pertegaskan. Kenapa saya katakan ini? Papua dalam hasil penelitian kasus kematian laka lantas kurang lebih 100 sekian diselesaikan secara restoratif justice atau penyelesaian ganti rugi secara adat. Kenapa diselesaikan? Ada tujuan-tujuan tertentu daripada pihak penyidik atau penuntut sehingga tidak dapat dampak daripada perkara tersebut. Karena penyelesaian ini kebanyakan juga orang pedalaman. Apabila tidak dapat diselesaikan, akan terjadi suatu perang suku. Dia tidak mau penting masalah proses ini sampai pengadilan karena dia tidak mendapatkan suatu pemulihan atau ganti rugi daripada sebab akibat pelaku itu melaksanakan suatu kejahatan atau kelalaian. Sehingga memang itu saya sampaikan bahwa unik Papua. Karena kasus meninggal pembunuhan saja yang laka lantas itu merupakan suatu kelalaian. Tapi ada perkara yang disengaja melakukan suatu pembunuhan namun diselesaikan secara adat. Jadi ganti rugi itu sendiri. Nah, kenapa hal itu juga direspon walaupun bertentangan yang tadi disampaikan oleh penguji, namun pertimbangan hukum atau tindakan-tindakan daripada penegak hukum daripada pihak kepolisian atau penuntut untuk apa dilakukan hal itu sehingga muncullah suatu tindak pidana yang lebih besar yang merugikan banyak orang dan terjadi suatu kios wilayah di mana melakukan fitmas yang terjadi. Saya kira itu mungkin ya. Jadi dalam praktiknya itu bahwa walaupun tindak pidana pembunuhan itu yang sebenarnya tidak memenuhi syarat restoratif justice itu tetap dilaksanakan akan lebih menimbulkan dampak yang lebih luas kalau tidak dilakukan seperti itu. Baik. Itu mungkin di dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua kan memang diatur tentang hukum adat itu ya, termasuk penyelesaian perkara adat. Iya. Apakah memang dalam diselesaikan juga bisa diselesaikan melalui pemangku adat itu atau itu tadi bahwa melalui pengadilan umum. Baik, saya menambahkan dalam prakteknya yang saya tanyakan ini dalam praktek. Siap. Menambahkan ya masalah apakah dimasukkan dalam undang-undang otsus itu sendiri tidak pernah dimasukkan karena undang-undang otsus menyangkut dengan hak-hak adat. Karena dia tidak akan bertentangan dengan undang-undang yang sudah ada. Namun dalam realita kehidupan masyarakat yang ada, bahwa selama dapat diselesaikan penyelesaian secara ganti rugi kepada para pihak dan pemulihan terhadap kedua belah pihak, bukan kepada korban saja, tapi kepada pelaku untuk menjadi suatu perbuatan. Dan itu dilaksanakan. Kira itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak yang amat terpelajar, Asosiat Profesor Dr. Herana SHMH. Sekali lagi mencoba untuk menggali lebih dalam sebenarnya dalam praktik sehingga dalam lalu lintas pertanyaan dari seluruh penyangga kemudian mungkin kita akan semakin menemukan benang merahnya dan salah satu benang merah yang mungkin mudah-mudahan bisa akan dipertajam di penyangga berikutnya dan kemudian di closing oleh promotor mungkin dari sisi kira-kira ada nggak sebenarnya model proses retroaktif yang berlaku di
Papua. Itu mungkin yang belum digali dengan bagus sehingga kemudian itu akan mempertegas sebenarnya novelty dari Promovendus. Untuk selanjutnya, saya undang dengan hormat kepada Asosiat Profesor Dr. Wiwi Heriani SHMH, kepada Ibu disilakan. Sekali lagi mengingatkan, pertanyaan tidak lebih dari 5. Disilakan. Baik, terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Yang saya hormati Ketua Sidang, Pak Profesor Dr. Maskun SHLLM, yang sangat saya hormati dan amat pelajar, tim promotor, baik Bapak Ibu Profesor Dr. Andi Suryaman Mustari Pida SHMH, Bapak Profesor Supri Akut SHMH, serta Bapak Profesor Musafir SHMH. Yang saya hormati penilai eksternal Bapak Profesor Dr. Angkasa SHMH, terima kasih atas kehadirannya Prof. Juga tim penilai berturut-turut Bapak Profesor Dr. Insinyur Abrar Saleh SHMH, Bapak Profesor Andi Muhammad Sofyan SHMH, serta Ibu Dr. Herana SHMH, serta para hadirin yang sempat hadir untuk ujian promosi dari Saudara Mauren Ayomi. Pak Mauren, sudah banyak pertanyaan yang diajukan oleh promotor dan penilai. Ya, saya juga mengapresiasi Bapak bisa menyandingkan antara hukum positif, hukum formal dengan hukum adat, ya. Ya, terutama dengan berkaitan dengan restoratif justice. Karena susah untuk menyatukan ini, Pak. Kalau hukum adat dengan hukum positif, hukum formal, ya, itu bagaikan air dengan minyak, tidak bisa disatukan, ya. Tapi Bapak bisa menyatukannya di restoratif justice ini. Sehingga pertanyaan saya, apa bedanya tujuan, ya, restoratif justice ini di hukum adat dengan hukum formal, hukum positif? Karena kan Bapak menyatukan nih, sama-sama membahas mengenai restoratif justice. Jadi kira-kira perbedaannya di restoratif justice di hukum adat, terutama hukum adat suku Doreri di Papua Barat sana, dengan hukum positif yang mungkin ada di Polda, ya, yang dijalankan, ditegakkan oleh misalnya polisi, ya, sebagai mediator. Apa kira-kira perbedaan yang mencoloknya itu apa Bapak temukan? Baik, terima kasih. Apa yang tadi disampaikan penguji. Menurut pemahaman kami bahwa dalam konsep hukum positif tidak dapat diselesaikan secara restoratif justice apabila syarat itu tidak terpenuhi. Contoh, kan dalam kasus restoratif justice itu ada syarat, yaitu delik aduan, tindak pidana ringan. Namun dalam perkara tersebut disatukan dengan hukum adat ini, perkara tindak pidana yang lebih, ya, di atas daripada syarat-syarat yang tadi yang disampaikan untuk menyangkut dengan restoratif. Karena tidak ada suatu alasan dari pihak penyidik untuk menghentikan perkara yang tidak sesuai dengan atau tidak masuk dalam syarat penyelesaian restoratif justice, sehingga dalam penyelesaian perkara hukum adat itu dia menggabungkan masuk karena perkara tersebut itu contoh ancaman di atas 5 tahun. Sehingga kehadiran penyelesaian permintaan atas pihak korban kepada penyidik atau penuntut untuk dapat diselesaikan secara adat. Kenapa? Dalam persoalan hukum ini kan kita tidak kaku. Dan kita bisa menggali penyidik atau penuntut dalam konteks dengan perkembangan masyarakat setempat secara empiris. Sehingga dalam pertimbangan-pertimbangan daripada aparat penegak hukum, bahwa melihat bahwa lebih tepat keharmonisan yang paling baik adil yang diterima semua pihak, yang tidak dapat menimbulkan suatu permasalahan baru, dan terpenuhi 3 asas tersebut, sehingga penyidik dapat menyelesaikan secara ganti rugi
Dalam arti restoratif itu diselesaikan, tapi Maksudnya begini, mendasari ya, usah putar-putar. Maksudnya hukum positif lebih kaku, lebih formal, menentukan mana batas untuk bisa diselesaikan restoratif justice. Ya, kalau tidak terpenuhi, misalnya ditentukan di perkap, perja, atau di ketentuan di peradilan umum itu, maka itu tidak bisa diselesaikan secara restoratif justice. Sedangkan kalau di peradilan adat, ya di suku Doreri sana eh, semua itu bisa dilakukan restoratif justice tanpa ada syarat-syarat formal dan material gitu. ya penyelesaian adat itu kan tidak dilihat daripada suatu persyaratan seperti hukum positif. Ya, makanya. Tapi hukum adat itu tergantung kesepakatan semua pihak dalam pemulihan keharmonisan dengan kewajiban-kewajiban yang dapat diselesaikan para pihak yang bersengketa. Saya kira itu. Satu lagi, Pak. Di sana itu peradilan adatnya di suku Doreri itu apa namanya? Siapa yang menjadi hakim? Ya, Baik. Jadi kalau yang dimaksudkan antara suku itu belum masuk dalam suatu wadah. Karena yang masuk dalam wadah itu adalah fungsi daripada LMA dan DPMA, Lembaga Masyarakat Adat itu, dan Dewan Adat Papua. Kalau suku itu secara internal, jadi tidak membentuk suatu peradilan hukum pidana itu peradilan pidana adat. Karena konteks itu akan masuk kepada wadah LMA atau DPMA, apa itu DPM? Lembaga Masyarakat Adat. Terima kasih, Bu. Jadi lebih efektif ya kalau di Baik, peradilan adat. lebih efektif. Lebih efektif ya, lebih terjaminnya itu tadi keharmonisan ya, tujuan hukum itu tercapai. Tercapai. Kira Ya. cukup, Prof. Saya kembalikan ke Terima kasih ketua banyak. sidang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Asosiat Profesor Dr. Wiwi Haryadi Saimah kembali mencoba untuk mempertegas sebenarnya benang merah antara hukum positif sebenarnya dengan hukum adat khususnya dalam konteks RI di Papua secara keseluruhan sebenarnya. Untuk selanjutnya ini adalah sanggahan terakhir dari promotor, bisa berbentuk penyanggahan terakhir dan juga bisa berbentuk klarifikasi terhadap seluruh pertanyaan yang masuk dari Dewan Penilai termasuk promotor untuk memberikan rambu dan guidelines sekaligus mempertegas beberapa poin penting dari manuskrip di Satgas ini. Pada kesempatan ini saya undang dengan hormat kepada kepada yang amat terpelajar Profesor Dr. Andi Suryaman Lestari Pida SAM. Kepada Prof silakan. Terima kasih kepada yang amat sangat terpelajar Prof. Maskum SMA LM yang hari ini bertugas selaku ketua sidang. Dan pada hari ini juga saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim promotor, yakni Profesor Dr. Andi Supri Aku dan kepada yang sangat terpelajar Profesor Dr. Musakir SMA dan kepada para penguji yaitu yang amat sangat terpelajar Prof. Abra Salim SMA, kepada yang terkhusus kepada Prof. Dr. Angkasa SMA yang hadir pada hari ini yang selalu membersamai kita semua. Terima kasih Prof. Kemudian kepada yang amat sangat terpelajar Profesor Dr. Andi Sofyan SMH, kepada yang amat sangat terpelajar Ibu Dr. Wiwi Heriani SHMH, dan kepada yang amat sangat terpelajar Bu Dr. Herana SHMH. Baik, saya selaku promotor tentu mengapresiasi saudara. Kenapa? Karena saudara ini adalah bimbingan saya, sekaligus memang banyak suka dukanya. Tapi pada hari ini izinkan saya untuk menguji kembali apakah Anda setuju apa yang saya sampaikan. Hakikat keadilan restoratif terhadap pemenuhan tujuan hukum dalam perspektif hukum pidana. Bisa dapat dibayangkan bahwa untuk menjawab daripada hakikat keadilan restoratif itu
adanya pada tujuan hukum. Tujuan hukum ini tidak bisa dibantah, yaitu keadilan. Sehubungan dengan keadilan ini, keadilan yang mana yang kita akan dapatkan? Yaitu keadilan yang memenuhi rasa keadilan bagi bangsa. Itu yang pertama yang saya ingin sampaikan kepada saudara Promovendus pada hari ini. Nah, pertanyaan saya, selaku promotor tentu saya ingin mengapresiasinya dan saya ingin bertanya lagi kembali apakah setuju atau tidak. Tadi Prof. Maskun selaku ketua sidang selalu menyampaikan terobosan apa dan siapa yang melakukan ini semua sehingga bisa tercapai sesuatu yang sifatnya memenuhi keadilan dan rasa keadilan ini. Bukan hanya LMA atau DPMA, tetapi yang bekerja keras di sini karena ini pidana. Biasa kadang-kadang laporan sudah sampai pada kantor polisi. Nah sekarang saya ingin menekankan bahwa apakah setujukah Anda bahwa peran penyidik sangat ditentukan oleh peran penyidik dalam hal ini? Kenapa? Karena penyidik itu selain dalam penegakan hukum yang basisnya keadilan restoratif ini, penyidik itu tidak hanya bertugas mengumpulkan bukti, membawa kasus ke pengadilan. Ya, setujukah Anda kalau peran penyidik ada di dalamnya? Setuju? Sangat setuju. Iya. Baik, kalau demikian setuju. Peran penyidik ini tidak juga mencari, tetapi juga mencari solusi yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat. Nah, karena penyidik ini diberi peran di dalamnya untuk menyelesaikan kasus ini antara pelaku dan korban, luar biasa marahnya ini. Orang sudah sampai ke polisi dilaporkan ini perbuatan si A, si B, si C. Lalu kemudian untuk meredam itu luar biasa. Nah, untuk mencapai satu tujuan keseimbangan magis tadi, ya, yang berperan itu adalah polisi atau peran penyidik di dalamnya. Mereka itu perlu memiliki kemampuan komunikasi dan empati ya untuk mendekati pelaku dan korban secara adil serta mencari jalan untuk memulihkan kerugian yang terjadi. Nah, hal ini akan memperluas fungsi penyidik dari sekedar pelaksana hukum formal menjadi fasilitator dialog dalam penyelesaian konflik. Setujukah saudara? Setuju. Setuju. Maka oleh karena itu saya kagum kepada saudara karena Anda ini kan perannya sebelumnya ini adalah purnawirawan Polri ya. Nah, sedikit banyaknya kenapa? Karena kalau tadi membaca itu terbata-bata, tetapi dengan ditanya dengan lugas saja karena ini adalah lebih pada experience. Pengalaman saudara di lapangan melakukan itu. Mengapa? Kalau kemanusiaan ini nilainya kan dari lebih mendekankan penegakan hukum lebih manusiawi tentunya. Maka oleh karena itu dari saya ya, saya mengapresiasi saudara karena keseimbangan magis itulah yang saudara bisa perankan di dalam pergumulan antara korban dan pelaku ini. Sehingga saya lebih menekankan bahwa Anda menjadikan satu temuan karena memang di dalam aturannya Perma nomor berapa lagi saya kurang saya lupa yang mengatur tentang dibolehkannya terjadi restoratif justice bagi pelaku tindak pidana. Tentunya dengan syarat-syarat tertentu mungkin ya pembatasan-pembatasan yang agak ini supaya tidak menumpuk itu kasus pidana di pengadilan. Itu barangkali yang menjadi temuan saudara dan itu akan diadakan satu pemberitahuan kepada seluruhnya yang berkasus pidana bahwa ada cara seperti itu lebih manusiawi. Terima kasih dari saya, Prof. Ya, terima kasih banyak yang amat terpelajar Ibu Profesor Dr. Andi Suryaman Mustari PDSA MHUN. Catatan penting tadi pada satu statement akhir, pergumulan magis, wah itu luar biasa. Ya ini bisa direpol dengan apik, nanti dijelaskan tersendiri ya Prof ya. Oke. Terima kasih banyak
seluruh tahapan sanggahan telah diselesaikan. Oleh karena itu, sidang ujian promosi doktor saya tangguhkan paling lama 10 menit untuk memberikan kesempatan kepada seluruh dewan penguji atau penilai yang menetapkan hasil ujian. Ketua sidang, promotor, kopromotor, dan tim penguji berkenan meninggalkan ruang ujian. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Promotor dan tim penguji dipersilahkan memasuki ruang ujian. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang ujian promosi doktor dibuka kembali oleh Ketua Sidang. Pak, jangan kembali tegang, Pak. Senyum lagi. Ya, supaya lebih apik ya. Tadi ini udah mulai kembali tegang lagi atau kita mulai dari awal lagi nih, Pak. Ya, supaya senyum lebih. Rapat sidang ujian saya buka kembali. Pembacaan yudisium oleh Ketua Sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang terbuka ujian promosi doktor Universitas Hasanuddin beserta promotor, ko-promotor, dan penguji dalam rangka ujian promosi untuk mencapai gelar doktor dalam bidang ilmu hukum bagi Saudara Mauren Ayomi. Setelah mempertimbangkan jawaban-jawaban atas segala pertanyaan dan sanggahan yang dikemukakan oleh promotor, ko-promotor, dan penguji, dengan ini menyatakan bahwa Saudara Mauren Ayomi dinyatakan lulus dengan sangat memuaskan. Dengan demikian, mulai hari ini, Kamis, tanggal 24 April 2025, pukul 11.15 WITA, Saudara Mauren Ayomi berhak memakai gelar doktor dalam bidang ilmu hukum. Semoga ilmu yang didapat dapat dimanfaatkan bagi kepentingan umat manusia. Makassar, 24 April 2025, atas nama Rektor, Ketua Sidang, Profesor Dr. Maskun SH LLM, Promotor, Profesor Dr. Andi Suryaman Mustarifide SH MHum. Penyerahan hasil yudisium oleh Ketua Sidang
kepada Dr. Maureen Ayomi SHMH dipersilahkan mengambil tempat. Semoga perasaannya sudah semakin nyaman, Pak ya. Selanjutnya, saya persilahkan dengan hormat kepada yang amat terpelajar, Dr. Maureen Ayomi SHMH, untuk memberikan kesan dan pesan selama ini, khususnya ketika menempuh pendidikan program studi doktor pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Kepada yang amat terpelajar, Dr. Maureen Ayomi SHMH, disilakan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Puji Tuhan, penulis panjatkan sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi dengan judul Harkat Keadilan Restoratif terhadap Pemenuhan Tujuan Hukum dalam Perspektif Hukum Pidana Adat. Disertasi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar doktor di bidang ilmu hukum Universitas Hasanuddin. Dalam penyusunan disertasi ini, penulis telah mendapatkan banyak bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada satu, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa, MSc, selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta para wakil rektor. Dua, Profesor Hamzah Halim, SA, MH, MAP, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta para wakil dekan. Tiga, keluarga terkasih yang selalu memberikan doa, dukungan, moral, dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini. Empat, tim promotor yang selalu memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian disertasi ini. Lima, tim penguji yang memberikan masukan, perbaikan hingga karya disertasi saya ini mendekati sempurna. 6. Profesor Dr. Angkasa SHMH selaku penguji eksternal. 7. Teman-teman dan rekan-rekan sejawat di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, terkhusus kepada saudaraku Gusti Hanom Wijaya yang telah memberikan support sistem dan berbagai pengetahuan serta pengalaman selama proses penulisan disertasi ini. 8. Manajemen Hotel Grand Puri yang telah menyediakan tempat istirahat yang nyaman selama masa perkuliahan. Pelayanan yang ramah dan prima membuat performa saya maksimal dalam penyelesaian disertasi ini. Penulis menyadari bahwa disertasi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun semangat diharapkan untuk memperbaiki dan penyempurnaan di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga disertasi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Makassar, 24 April 2025. Atas nama Dr. Maureen Ayomi. Ini kali pertama saya mimpin promosi, orang diminta baca pesan dan kesan, cekakakan, sedihnya hampir nggak ada gitu, ya bener. Terus
yang paling menariknya ada pesan sponsor lagi. Bener ya, pesan sponsor. Grand Puri ini harus bayar mahal Pak Dr. Mauren ini karena kemudian ada pesan sponsornya ya. Emang disponsor Pak ya? Disponsori sama Grand Puri ya enggak? Jadi terima kasih banyak untuk kesan dan pesan yang diberikan. Apapun bentuk yang disampaikan, itulah warna dari seorang Dr. Mauren Ayomi SHM. Selanjutnya, saya persilakan dengan hormat kepada promotor yang amat terpelajar, Ibu Profesor Dr. Suryaman Mustaripida SHM HUM, untuk memberikan pesan-pesan khusus, sekaligus melepas dengan baik di akhir dari sebuah perjalanan pembimbingan yang begitu panjang pada yang amat terpelajar Dr. Mauren Ayomi SHM. Pada Prof, silakan dengan. Terima kasih. Sudah lega ya? Baik, kalau sudah lega baru saya memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada seluruh tim promotor yang amat saya muliakan, seluruh tim penguji yang juga amat saya muliakan, dan seluruh keluarga yang hadir pada hari ini, angkat tangan yang keluarganya Pak Mauren, mana? Siap, tidak ada. Ya. Mudah-mudahan keberadaan Grand Puri ini tadi bukan berarti penyebab tidak hadirnya keluarga pada hari ini. Ya, tentu saja kita berharap sebenarnya selalu di saat-saat yang penuh hikmat ini dibutuhkan adanya kehadiran keluarga. Itu yang paling penting. Tetapi apapun itu, yang jelas bahwa Bapak Saudara Mauren pada hari ini sudah berhasil duduk di meja, di podium yang amat sangat berarti ini. Tidak semua yang berdiri di podium ini membawa ijazah pulang. Maka dari itu, hikmat yang ada pada hari ini tentu kita sudah rasakan bersama bahwa hakikat daripada adanya hari ini adalah untuk mempromosi saudara ke publik. Bahwa saudara Mauren sudah berhasil menjalankan tugasnya di program S3 Universitas Hasanuddin, Fakultas Hukum Unhas. Baik, saudara Mauren, Dr. Mauren, sebaik-baik manusia adalah seberapa besar kualitas dan kuantitas kerja yang mampu diselesaikan dalam sehari. Itu saya memberikan apresiasi kepada saudara. Sekalipun mungkin ada rintangan yang banyak yang telah Anda lalui. Dan begitu pula saya membimbing saudara, begitu sulitnya saya memberi pemahaman kepada saudara. Tetapi yang pada hari ini tentu juga saya bertanggung jawab terhadap apa yang saya sampaikan pada saudara. Karena ini untuk mempromosi saudara keluar. Itu adalah tantangan berat buat saya. Tadi kalau saudara Mauren tidak berhasil menjawab, saya sembunyi di bawah meja. Tetapi itu intelektual tidak punya sifat seperti itu. Ya. Sekali lagi saya berdoa, mudah-mudahan saudara Mauren mendapatkan berkah keberkahan ilmu yang semakin ke sana semakin menajam. Baik, kita masuk juga sedikit tentang hakikat RG ini tadi. Tentu saya selaku praktisi maupun akademisi. Sebagai akademisi, tentu ini menjadi peluang pengembangan teori baru mengenai penegakan hukum yang berbasis restoratif justice ini. Dan banyak di mana-mana sudah mulai itu diimplementasikan. Baik itu di Polda Sumatera Barat pernah terjadi seperti itu. Lalu kemudian ada banyak kasus-kasus lain. Kemudian teori tentang bagaimana hukum bisa berfungsi. Teori
sebagai alat untuk pemulihan sosial dan bukan sekedar penghukuman, tetapi dapat dieksplorasi lebih dalam. Saya selaku promotor tentunya hal ini penting yang harus diperhatikan. Bagaimana proses penegakan hukum pidana mampu menjembatani kesenjangan antara teori hukum yang kaku dan rigid dengan penegakan hukum yang lebih manusiawi. Yakni dengan penegakan hukum yang lebih manusiawi ini dengan pendekatan tentu problem solving basis restoratif justice ini. Sehingga tanggung jawab moral kepolisian mengacu pada kewajiban yang lebih dari sekedar menjalankan tugas formalnya, yakni melibatkan aspek etika yang melandasi setiap tindakan profesionalismenya. Nah, untuk itu, Saudara Mauren, Dr. Mauren, yang pada hari ini berhasil menerjemahkan makna restoratif justice ke seluruh halayak, utamanya dalam ruangan ini, yang pasti bahwa apapun itu, nilai-nilai kemanusiaan tetap Anda harus lakukan. Demi tujuan hukum tadi, yaitu sebesar-besar tujuan hukum adalah memenuhi rasa keadilan bagi seluruh umat manusia. Insya Allah. Sekali lagi, saya selamat kepada saudara, saya beri selamat. Dan pada forum ini, saya juga memberi ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran lengkapnya penguji pada hari ini. Itu adalah berkah dari Yang Maha Kuasa. Dan tentu adalah salah satu tujuan kita adalah bagaimana membangun silaturahmi selanjutnya kepada ya baik itu mantan-mantan dosen ya karena tidak ada itu mantan murid, tidak ada juga mantan guru. Tetapi yang ada adalah ilmu yang bermanfaat sebesar-besarnya bagi kemaslahatan seluruh umat. Insya Allah. Amin. Sekali lagi selamat Saudara Dr. Moren dan istrinya ya sekali-sekali dibawa kemari ya supaya kami kenal, jangan di Grand Puri saja ya. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan tanda penghargaan dari Wakil Dekan Fakultas Hukum Unhas yang diserahkan oleh Ketua Sidang kepada promotor dan penguji eksternal dan dilanjutkan kepada masing-masing ko-promotor. Sidang terbuka ujian promosi doktor Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin ditutup oleh Ketua Sidang. Ya, dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin karena seluruh rangkaian ujian promosi doktor hari ini telah usai, maka sidang ujian promosi doktor Universitas Hasanuddin dengan resmi saya tutup. Dr. Mauren Ayomi SHMH disilahkan mengambil tempat untuk menerima ucapan selamat. Ucapan selamat dimulai oleh Wakil Dekan Fakultas Hukum Unhas selaku Ketua Sidang, dilanjutkan berturut-turut oleh promotor, ko-promotor, dan tim penguji.
Terima kasih kepada Ketua Sidang, promotor, kopromotor, dan tim penguji serta para undangan atas kehadirannya pada ujian promosi Dr. Maureen Ayomi SHMH. Demikianlah ujian promosi pada hari ini. Cukup sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.